Saya menyapa bagi setiap saudara yang hadir di rumah Tuhan maupun yang menyaksikan secara online. Dan saya percaya bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara sekalian, dalam nuansa Valentine, hari kasih sayang, bulan ini kita banyak belajar tentang in love again. Bagaimana kita bisa jatuh cinta kembali. Dan saudara sekalian, mari kita akan belajar apa yang Yesus katakan dalam Markus 12 ayat 30 sampai ayat 31. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada yang kedua hukum ini. Nah, Yesus mengingatkan kita betapa Dia Tuhan yang sangat mencintai kita. Maka kita pun juga harus belajar mengasihi, mencintai Tuhan, dan mencintai sesama. Yang mau cinta Tuhan dan cinta sesama, katakan amin. Ayo kita akan baca kembali bersama-sama ayat ini. 2 ayat dengan suara yang nyaring. Ayo semua baca, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jika Anda bertanya, apa kesimpulan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam 66 kitab, Yesus menyimpulkan, yaitu kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan buat kita bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dan sesama dengan cara yang benar. Saya ulang lagi, coba perhatikan. Melalui ayat ini, Tuhan sedang mengajar buat kita bagaimana cara kita bisa mengekspresikan cinta kita, menyatakan cinta kita, menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dan sesama dengan cara yang benar. Dimulai dari hati kita yang dipenuhi cinta, mencintai Tuhan dan sesama. Namun cinta yang di hati saja nggak cukup. Harus mulai mengalir sampai ke jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Lalu juga sampai ke kekuatan kita, ke tindakan kita. Sehingga orang bisa melihat, wow, benar-benar kita mencintai Tuhan dan cinta sesama. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar contoh. Saudara, orang yang memasak masakan. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang tidak bisa masak? Angkat tangan. Saya juga, saudara. Siapa yang pandai makan? Angkat tangan. Yang tidak mengerti pertanyaan saya, angkat tangan. Oke. Coba lihat ya Pak. Saya mau tanya, siapa di sini yang bisa masak? Angkat tangan ini. Yang bisa masak? Oke, puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, orang yang bisa masak, saya yakin pasti dia berniat untuk menghasilkan makanan yang lezat bagi orang lain maupun dirinya. Betul? Ditanya nggak jawab, iya apa enggak? Saudara, nggak mungkin toh Anda masak asal, yang penting masak gosong nggak apa-apa, nggak enak nggak apa-apa, yang penting saya masak. Itu namanya orang stres. Orang masak pasti dia ingin menghasilkan makanan yang enak bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dia cintai, ataupun waktu dia jualan, supaya customernya bisa puas dengan makanan yang dia sajikan. Namun ingat baik-baik, niat baik saja menghasilkan masakan yang lezat tidak cukup. Diperlukan cara yang tepat.
Diperlukan strategi yang benar. Diperlukan sebuah cara yang benar bagaimana dia waktu masak, dia bisa memadukan setiap bumbu-bumbu masakan, bahkan bahan-bahan makanan, lalu dia bisa olah dengan sebaik mungkin, lalu dia bisa sajikan makanan itu dengan cara yang benar. Nah, nggak cukup niat baik saja. Anda cinta Tuhan dan sesama. Namun saudaraku, Yesus berkata dari ayat ini, hai anakku, belajarlah cara meramu dan bagaimana cara yang benar menyajikan cintamu kepada Tuhan dan sesama. Bagaimana engkau mengekspresikan cintamu kepada Tuhan dan sesama. Yang setuju katakan amin. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah yaitu saudaraku ekspresi cinta yang benar. The right love expression. Ekspresi cinta yang benar. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan ekspresi cinta yang benar. 2, 3. Nah, saya memberikan 3 kasus dulu sebelum Anda dan saya belajar lebih dalam tentang ekspresi cinta yang benar. Ada suatu keluarga, suami istri dengan anak yang saling mencintai. Suaminya, istrinya dan anaknya saling mencintai. Namun satu kali, sang istri dan anak hilang. Kabur dari rumah. Saudara sekalian, suaminya panik dan mulai mencoba mencari. Sampai akhirnya kami coba mediasi. Kenapa sang istri ini meninggalkan suami? Apa istrinya ini punya selingkuhan? Enggak. Istrinya cinta sama suami. Anaknya cinta sama papanya. Tapi mereka akhirnya berkata bahwa suaminya atau ayahnya ternyata mencintai dengan cara yang salah. Sang suami terlalu mengontrol hidup istri dan anak-anak. Sehingga akhirnya mereka terkekang. Apa-apa harus diatur oleh suaminya. Dan satu saat akhirnya sang istri dan anak nggak tahan. Akhirnya mereka kabur. Nah, tentunya saya mencoba mendamaikan. Dengan air mata, sang suami janji mau berubah. Akhirnya bisa kembali dipulihkan. Wah, saya happy. Namun ternyata sekian saat kemudian, istri dan anaknya menghilang lagi. Dan kali ini saudaraku, ternyata setelah dicari tahu, ternyata istri dan anaknya pulang ke Indonesia. Tanpa suami tahu. Dipikir ketangkap imigrasi, ternyata enggak, pulang. Dan apa yang terjadi? Apakah sang istri kurang cinta suami? Oh, cinta. Apakah suaminya kurang cinta istri dan anaknya? Oh, cinta. Namun ternyata istri dan anaknya stres kalau berdekat dengan suaminya, dengan ayahnya. Kenapa? Karena otoriter sekali, semua diatur sampai hidup mereka menderita. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka kurang cinta? Cinta. Namun ekspresi cintanya yang salah. Kasus yang kedua, ada seorang anak yang merasa bahwa orang tuanya tidak cinta dia. Dan merasa mulai kecewa dengan orang tuanya. Bahkan benci dengan orang tuanya. Loh, padahal orang tuanya sangat cinta. Tapi kenapa kok anak ini merasa tidak dicintai? Karena orang tuanya sering membandingkan dia dengan adiknya. Selalu kalau orang tuanya cerita tentang adiknya, dia berkata, kamu itu loh, kok nggak berprestasi seperti adikmu? Adikmu tuh wow, sekolahnya pinter, bahkan di olahraga pun juga ada prestasi. Lah kamu apa yang kamu hasilkan? Prestasimu apa? Orang tuanya cinta sama anak. Namun kalimat itu, karena ekspresi cinta ayah dan ibunya yang salah, anak itu terluka dan merasa hidupnya tidak dicintai. Kasus yang ketiga, ada orang yang keluar masuk pindah-pindah gereja. Dari setiap gereja dia pindah sana, pindah sini, pindah sana. Pelayanan sebentar, nanti tidak cocok pindah lagi, tidak cocok pindah lagi.
Lalu waktu saya ngobrol, apa sih penyebabnya? Dia berkata, aku cinta Tuhan. Of course. Aku cinta gereja. Aku cinta rumah Tuhan. Wow, luar biasa. Nggak diragukan cintanya. Namun ternyata letak persoalannya, dia mudah kecewa dan marah dan pindah gereja. Kenapa? Karena dia merasa sudah banyak berkorban, setia, memberi persembahan, melayani. Namun ternyata gerejanya tidak seperti yang diharapkan. Karena dia tidak bisa kendalikan. Kenapa pendeta harus memutuskan soal ini begini, keuangan begini, dan sebagainya. Saudara sekalian, saya merenung. Siapa yang salah? Anak Tuhan ini cinta Tuhan, cinta gereja, cinta pelayanan. Namun ternyata ekspresi cintanya yang salah. Dia mau kendalikan gereja seperti yang dia mau dan dia suka. Nah, saudara sekalian, Tuhan mengasihi setiap kita. Izinkan Tuhan hari ini membongkar hati kita. Tujuan khotbah ini tidak menghakimi siapapun. Jangan lihat orang lain dan jangan lihat pasanganmu. Lihat diri kita sendiri. Siapa tahu ternyata selama ini ekspresi cinta kita yang salah. Kita cinta Tuhan, cinta sesama. Namun cara kita yang salah. Saya mau tanya, siapa hari ini mau belajar mencintai dengan ekspresi yang benar? Angkat tangan saudara. Yang mau, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, Tuhan mau agar ekspresi cinta kita harus benar. Enggak cuman segenap hati, enggak cuman segenap jiwa, tapi lihat sebelum ke kekuatan, sebelum ke action, segenap akal budi. Artinya gini saudaraku, pakai logika. Cintanya harus cinta yang sehat. Cara mengekspresikannya harus benar. Nah, kita akan belajar. Ekspresi cinta yang benar saya bagikan 3 rahasia. Hari ini dan minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang pertama adalah buang cinta yang posesif. Throw away possessive love. Wah, gambarnya serem. Buang cinta yang posesif. Apa sih arti posesif? Apa sih arti cinta posesif? Cinta dengan rasa memiliki secara over, berlebihan. Ada nggak orang kayak begini, cintanya posesif? Banyak. Jadi dia cinta sama Tuhan, dia cinta sama keluarga, dia cinta sama kerjaannya, dia cinta sama gereja, tapi cintanya posesif. Akibatnya apa? Karena rasa memiliki yang terlalu kuat, berlebihan. Akibatnya dia suka mengontrol, suka mendominasi mereka yang dicintai secara berlebihan. Nah, hati-hati saudaraku. Orang ini akhirnya tanpa sadar memperlakukan yang dicintai itu seperti barang. Maaf seperti boneka atau seperti anjing yang dia cintai yang harus dia bisa atur, dia harus bisa kontrol seperti yang dia mau. Memang semua kebutuhannya dicukupkan. Minta apa aja diberi. Tapi dikontrol. Seperti Anda lihat itu saudaraku, seorang pria yang oleh istrinya akhirnya dimasukkan kandang. Ini jangan kepahitan ibu-ibu. Bukan cuma wanita yang begitu. Ada juga suami yang sangat posesif dengan istrinya. Ada nggak? Halo, ada nggak kayak begini? Banyak. Nah, apa sih ciri-ciri cinta posesif? Orang ini punya rasa ingin tahu yang berlebihan. Wih, keponya bukan main. Sampai istri dan anaknya stres. Setiap kali pulang kerja, pulang sekolah, semua harus store. Mana handphonenya? Papa lihat semua. Kamu tadi chatting sama siapa aja? Kamu tadi ketemu sama siapa aja? Telepon sama siapa aja? Dan semua dia mau tahu. Pokoknya sampai semuanya dia harus tahu. Nah, hati-hati saudaraku. Ada orang cintanya posesif. Serasa ingin tahunya berlebihan, bahkan suka mengatur secara berlebihan. Semuanya diatur. Ada loh. Di sini nggak ada, di Jepang banyak. Itu istrinya sampai stres. Dari atas rambut sampai bawah. Suaminya yang ngatur semua. Kamu pokoknya begini. Awalnya sih oke. Lama-lama frustrasi. Sebaliknya juga ada loh anak, saudaraku, yang diatur sama orang tuanya kayak barang. Kamu pokoknya begini, ini. Ada juga yang istri ngatur suaminya pokoknya dari atas sampai ujung rambut, sampai kaki. Semua diatur. Harus seperti yang aku mau. Harus gini. Saudaraku, ini orang yang cinta.
tapi ekspresinya salah. Apalagi contohnya, ciri-cirinya. Rasa cemburu yang berlebihan. Wih, super cemburu. Sampai ditanya, kamu tadi ketemu sama siapa aja? Berapa banyak cowok, berapa banyak cewek? Kamu tadi semobil dengan siapa aja? Kamu tadi kerja ngomong dengan siapa saja, cowok atau cewek? Bahkan makan pun ditanya, kamu tadi makan ayamnya cowok atau cewek? Ini orang paranoid, saudaraku. Loh, saudara, mungkin Anda ketawa. Ada nggak? Ada loh. Orang yang cintanya luar biasa, tapi ekspresinya salah. Posesifnya bukan main. Suami sampai stres. Kenapa? Isunya ngatur dan sebagainya. Bahkan suka membatasi ruang gerak mereka yang dicintai. Ada loh, bos atau pemimpin yang pokoknya semua anak buahnya dikontrol sama dia. Pokoknya semua tidak boleh bergerak tanpa seperti yang dia mau. Nah, saudaraku, ini adalah cinta yang posesif. Di Alkitab ada nggak contoh orang cinta posesif? Ada. Contohnya adalah Isabel. Namanya aja udah Isabel. Ucapkan bersama saya, Isabel. Buat sebelnya bukan main. Dia Ratu Isabel yang nikah dengan Raja Israel, Raja Ahab. Lihat bagaimana kemudian suku Isabel ngontrol suaminya. Raja Ahab dikontrol pokoknya. Maaf, seperti barang. Harus mengikuti apa yang dia mau. Sampai Israel pun, bangsa Israel dikontrol oleh Isabel. Controlling spiritnya terlalu kuat. Dan ini adalah cinta yang posesif. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kok ada orang cintanya posesif? Saya pelajari ada karena faktor keturunan. Maksudnya apa? Karena dulu orang tuanya sangat posesif sama dia. Jadi waktu dia nikah, dia mau atur pasangannya seperti yang dia mau. Dan Anda tahu dia betul-betul maunya semuanya harus dituruti. Lalu juga ada trauma masa lalu. Mungkin pernah dikhianati, mungkin pernah dilukai, mungkin pernah kehilangan orang yang dia cintai. Jadi dia trauma, dia tidak mau terulang kembali. Lalu kurang percaya diri. Sebenarnya karena dia minder. Dia tahu ada kekurangannya, maka dia mau kendalikan supaya tunjukkan powernya. Lalu juga kurangnya rasa aman. Insecurity, gak ada rasa aman. Dan takut kehilangan. Saudara sekalian, gak usah lihat orang lain. Mari kita lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita dengan Tuhan dan sesama seperti itu. Kita posesif cintanya. Tuhan, pokoknya aku mau begini. Kalau engkau turuti aku cinta engkau lebih lagi. Tapi kalau engkau gak jawab doaku, aku marah sama Tuhan. Nah, ini cinta posesif. Pokoknya bukan kehendak Tuhan yang jadi, kehendakku yang jadi. Dan ini cinta posesif. Nah, hari ini saudara sekalian, siapa yang mau benar-benar meninggalkan, membuang cinta yang posesif, yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus? Saya beri beberapa tips jalan keluarnya. Kalau ternyata kita termasuk cinta posesif. Yang pertama, sadari bahwa semua hanyalah titipan Tuhan. Saudara, kita harus punya self belonging, punya rasa memiliki, namun jangan over. Kenapa? Sadar, semua berasal dari Tuhan. Semua hanya titipan Tuhan. Ayo ucapkan yang online, semua katakan, semua hanya titipan Tuhan. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Semua hanya titipan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan. Dan oleh Dia, oleh Tuhan. Lihat. Dan kepada kitalah, bukan. Kepada Tuhanlah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Everything comes from Him. Apapun itu berasal dari Tuhan. Anak kita, pasangan kita, kekayaan kita, talenta kita, bahkan orang-orang yang kita cintai, itu berasal dari Tuhan. Everything happens through Him. Apapun yang terjadi itu karena Dia. Everything ends up in Him. Semuanya juga harus kembali kepada Dia. Always glory, always praise. Yes, yes, yes. Ini terjemahan The Message Bible. Jadi saudaraku, kalau saudara sadar, iya, umurku pun bukan milikku. Semua titipan Tuhan. Anak yang aku lahirkan, bukankah Alkitab berkata, semua adalah harta pusaka milik Tuhan. Berarti ini aku cuma dititipi. Dan kalau aku bisa lakukan sebaik mungkin, selebihnya aku sadar, itu semua miliknya Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Jangan kau genggam erat-erat apapun yang kau cintai. Oh, ini istriku. Oh, ini suamiku. Oh, ini anakku. Oh, ini hartaku. Oh, ini reputasiku. Oh, ini adalah pekerjaanku. Karena satu kali kalau sang pemiliknya minta kembali, supaya Anda tidak pernah terluka. Saudara, ada orang yang ketika kehilangan orang yang dia cintai, dia pahit dan marah dengan Tuhan. Kalau Tuhan sayang, kenapa ayah saya meninggal karena COVID? Saudara, hari ini sadar, semua bukan punya kita. Semua punya Tuhan. Semua adalah titipan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sehingga saat engkau melewati masa krisis, mungkin dalam kerjaan yang mungkin lagi drop, atau dalam keadaan ekonomi yang goncang, Anda tidak sampai frustrasi. Karena engkau sadar, semua hanya milik Tuhan. Ayo ucapkan lagi, semua adalah milik Tuhan. 2, 3. Cara jalan keluar berikutnya, solusinya adalah apa? Miliki rasa aman di dalam Yesus. Saudara, orang yang tidak rasa aman, dia mau kendalikan semua dengan caranya sendiri. Tapi kalau orang secure, rasa aman, dia tahu, aku lakukan sebaik mungkin apa yang aku bisa lakukan. Selebihnya aku percayakan kepada Tuhan. Ada rasa aman. Makanya Yesus itu di tengah badai yang bergelora, dia bisa tidur nyenyak. Kenapa? Apa karena dia masa bodoh? Oh tidak. Karena ada rasa secure. Harusnya kita semua anak-anak Tuhan, lewati kondisi apapun, ada rasa aman. Karena Yesus pembela dan pelindung kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan ingin memiliki secara berlebihan. Saudara, apapun yang kau inginkan, ternyata kalau sampai itu over, itu akan sangat mengerikan. Enggak semua apa yang kita inginkan itu harus kita miliki. Saya ulang lagi, dengar baik. Enggak semua apa yang kita inginkan harus kita miliki. Kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, serahkan kepada kendali Tuhan. Do your best and the rest trust to Him. And the rest just surrender. Berserah. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Yang penting aku sudah mendidik anakku sebaik mungkin. Tapi anakku nanti masa depannya seperti apa? Aku akan percayakan kepada Tuhan. Tuhan adalah pemilik anak-anakku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, yang pertama, buang cinta yang posesif. Untuk Anda belajar menyadari semuanya titipan Tuhan. Kita sadar punya rasa aman dalam Yesus. Saudara sungguh-sungguh tidak lagi memiliki secara berlebihan. Bahkan engkau serahkan kepada kendali Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang kedua, ekspresi cinta yang benar. Tinggalkan cinta yang impulsif. Live impulsive love. Apa itu cinta impulsif? Cinta yang dipenuhi dengan tindakan-tindakan spontan. Tanpa memikirkan konsekuensinya. Saudara, ini adalah orang-orang yang euforia. Pokoknya emosional. Orang-orang yang tergantung daripada moodnya. Kalau moodnya lagi suka, dia happy. Kalau lagi sedih, dia sedih. Kalau lagi dia suka. Tapi kalau lagi bosen, dia akan bosen. Nah, ini adalah cinta yang impulsif. Tinggalkan. Apa sih ciri-ciri cinta impulsif? Mudah jatuh cinta berdasarkan perasaan. Wah, orang kalau kena cinta impulsif ini saudaraku, payah banget. Sudah punya istri, kalau dia kerja di pabrik A, ketemu sama Susi. Tiap hari ketemu sama Susi. Lihat senyumnya Susi. Lama-lama kleper-kleper sama Susi, saudaraku. Nanti karena pengurangan pegawai, pindahlah dia ke pabrik B. Ketemu sama Susan. Dan Susan ternyata senyumnya menawan. Karena impulsif. Jadi akhirnya cinta lokasi. Kleper-kleper. Padahal di rumah ada Acen, saudaraku. Nanti akhirnya layoff lagi, pindah ke pabrik C. Ketemu lagi sama yaitu Betty. Dan Betty senyumnya wow. Lalu kleper-kleper. Nah, orang demikian, saudaraku. Anda tahu ini cinta impulsif. Mudah jatuh cinta, enggak setia.
Orang yang cuman mudi, tergantung perasaannya. Lalu apa? Sering melakukan tindakan heboh tanpa memikirkan akibatnya. Gampang emosi, gampang nanti kayak ceria, tapi nggak pernah berpikir panjang. Lalu juga suka emosi secara meledak. Dan kalau dia lagi marah, pokoknya apapun, bahkan sampai semua dibanting. Dan dia akhirnya bisa mukul, abusive sekali. Bahkan juga mudah minta putus hanya karena masalah sepele. Ini cinta impulsif. Nggak cuman waktu pacaran, udah putus-putus, hanya masalah sepele. Tapi nikah, gampang ngomong, cerai, pisah. Ini cinta impulsif. Bahkan juga kalau dia dengan Tuhan, gampang dikit. Tuhan, kalau engkau nggak jawab doaku, sudah, aku akan tinggalkan Yesus. Aku nggak lagi mau percaya Yesus. Orang yang melayani Tuhan karena impulsif, waduh ngeri banget. Tuhan, kalau begini udah, aku mau berhenti dari pelayanan. Gampang berhenti dari pelayanan. Nah, ini contoh orang yang cinta impulsif. Di Alkitab ada enggak contoh cinta impulsif? Ada. Contohnya adalah siapa? Simson. Seorang hakim Israel dengan kekuatan luar biasa. Namun lihat, begitu dia lihat wanita, akhirnya dia mudah jatuh cinta. Karena itu cintanya impulsif. Lalu lagi anak seorang raja itu, Raja Daud, bernama Amnon. Amnon ini lihat adik tirinya, anak Daud dari istri yang lain. Namanya Tamar, cantiknya bukan main. Sampai dia cinta. Tapi kemudian akhirnya, kalau Anda baca di Alkitab, dia perkosa adiknya Tamar. Begitu dia perkosa, Alkitab bilang begini, maka timbul kebencian dalam diri Amnon. Loh, kenapa? Itu cinta impulsif. Hanya sesaat saja. Hanya euforia. Kalau lagi enak, cinta. Bosen ya bosen. Gak suka ya gak suka. Nah, saudaraku, akibat cinta impulsif sering melukai mereka yang dicintai. Orang-orang yang dicintai terluka karena gak setia. Karena suka meledak-ledak emosinya. Suka bosen. Lalu menghilangkan rasa aman bagi mereka yang dicintai. Mereka yang dicintai stres, gak ada rasa aman. Dan juga mengakibatkan stres bagi mereka yang dicintai. Nah, hari ini, kalau ada cinta impulsif dalam hidup kita, Tuhan mau bebaskan kita. Siapa yang mau bebas dari cinta impulsif? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Solusinya apa? Yang pertama, mintalah Tuhan karakter penguasaan diri. Saudara, self-control. Bisa mengendalikan cinta kita. Bisa kendalikan emosi, perasaan kita. Jangan terlarut hanya karena perasaan. Lihat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lihat ada dua kata yang diulang. Melebihi. Ucapkan bersama saya. Melebihi. 2, 3. Artinya begini. Orang yang bisa kendalikan dirinya. Dia punya nilai lebih. Dia punya nilai tambah. Sebaliknya orang yang tidak bisa kendalikan emosinya. Orang yang tidak bisa kendalikan perasaannya. Maka dia punya nilai kurang. Bagi adik-adik yang belum menikah. Jangan cari yang demikian. Carilah yang punya nilai lebih. Lah kalau dikit-dikit marah. Dikit-dikit sampai suka abusive. Anda tahu ini sesuatu. Lah Pak, bagaimana kalau yang sudah menikah? Telan ludah, cari Tuhan, doa puasa. Minggu depan kita tahu jawabannya. Katakan amin. Minta Tuhan karakter penguasaan diri. Ayo ucapkan bersama saya. Saya minta penguasaan diri. 2, 3. Lalu solusinya disiplin mengendalikan perasaan dan emosi. Saudara, perasaan feeling kita. Emosi kita nggak boleh kita umbar. Harus kita bisa kontrol. Dan Anda tidak perlu hanya berdoa, Tuhan kendalikan emosiku. Tuhan yang berkata, nak kamu sendiri yang harus kendalikan emosimu. Belajar berpikir panjang. Mikir, kalau sampai aku selingkuh nanti apa akibatnya? Senangnya mungkin cuman sesaat. Tapi malunya. Nanti anak-anak kalau tahu gimana punya orang tua yang selingkuh gak setia. Bagaimana kalau sampai orang-orang tahu bahwa ternyata kita adalah orang yang gak setia di kerjaan. Gak setia dalam pelayanan. Dikit-dikit kemudian akhirnya kita frustrasi. Nah, mari belajar berpikir panjang.
Bahkan belajar buat perencanaan. Karena orang yang impulsif, orang yang meledak-ledak emosinya, yang cepat asal apa yang dia suka, dia berpikir pendek. Belajar minta, Tuhan supaya aku bisa buat perencanaan, mikir jauh ke depan. Kalau aku memutuskan ini, apa resikonya? Kalau aku tidak lakukan ini, apa konsekuensinya? Dan percayalah, saat kita izinkan kasih Yesus memenuhi kita, kita akan bebas dari cinta impulsif. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, ekspresi cinta yang benar. Hindari cinta yang komersil. Avoid commercial love. Saudara, apa sih cinta komersil itu? Cinta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Apa-apa pokoknya apa benefitnya? Untungnya apa? Gua dapat apa? Emangnya saya dapat apa? Nah, ini adalah cinta yang tidak tulus. Yang didasari hanya mau dapat untung, tidak mau rugi. Nah, kalau Anda berdagang, memang Anda harus cari untung. Namun kalau Anda mencintai Tuhan dan sesama, buang ilmu dagang Anda. Justru kita bukan cari untung, namun kita harus berkorban karena Tuhan memberikan contoh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak minta, tapi dia rela berkorban yang terbaik buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, dalam konseling perkawinan, sebelum kami berkati dalam pernikahan di gereja ini, selalu saya tanya, apa motivasimu cinta pasanganmu? Kamu mau nikah sama Machen ini apa? Oh, karena dia cantik pendeta. Oh, karena dia baik. Saya tanya, kalau suatu saat Machen sudah gak cantik lagi. Kalau dia jahat gimana? Oh ya, saya cari yang lain. Jangan kawin dulu. Tapi kalau dia berkata, aku cinta karena aku rela berkorban. Itu berbeda. Saudara ingat, cinta yang komersil ini adalah aku nikah supaya aku dibahagiakan. Aku nikah supaya aku dicukupi. Aku nikah supaya aku diperhatikan. Aku nikah supaya aku dicintai. Maka ini adalah cinta komersil. Sebaliknya cinta yang sejati. Aku cinta karena aku mau membahagiakan. Aku cinta karena aku mau menguntungkan orang yang kucintai. Aku cinta karena aku siap berkorban. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya melayani? Oh, karena saya mau mengabdi kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik, saya mau balas kebaikan Tuhan. Untuk apa saya berkorban? Karena saya mengerti hukum firman Tuhan. Saya cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa ciri-ciri cinta komersil? Bersikap baik jika ada maunya. Saudara, ada orang itu kalau sudah ada maunya baik sekali. Ya Pak ya. Tapi kalau sudah nggak ada maunya, goodbye. Nah, ini bukan cuma sama orang lain. Sama Tuhan juga sama. Saya itu perhatikan sejak tahun 2002 gereja ini berdiri. Apalagi pada waktu 2003, 2004. Spesial registrasi bagi pria Indonesia. Wajib lapor diri. Wih saudara-saudara, itu orang. Kebaktian jam 8 pagi mulai. Jam 7 udah datang saudaraku. Kenapa? Waduh, waktu itu ada lagu yang lagi tren. Allah mengerti. Allah peduli. Waduh, kalau nyanyi itu sambil nangis netes-netes. Kenapa? Karena ketakutan. Karena butuh Tuhan. Supaya jangan sampai ketangkep. Begitu selesai. Saudaraku, semuanya lebih baik. Dan sebagainya. Lupa Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, bersikap yang tulus. Apalagi ciri-ciri cinta komersil. Melakukan segala sesuatu dengan pamrih. Kalau nggak ada benefitnya, aku nggak mau. Kalau nggak ada untungnya, aku nggak mau. Loh, kalau Anda dagang, nggak apa-apa. Namun kalau Anda mencintai Tuhan dan sesama, itu akan sangat payah. Suka menuntut. Waduh, saudaraku, kalau cinta komersil itu isinya tuntutan terus. Masa gaji cuma segini, Pak? Kapan kita kayanya, Pak? Nggak kayak sebelah, nggak kayak orang lain. Waduh, itu suami cepat stroke dan mati, saudara. Nuntut terus, nggak pernah bersyukur. Di sini nggak ada. Jepang banyak loh ya. Ada juga suami yang nuntut terus. Nah, kenapa perutmu kok buncit? Ayo, harus kurus, harus gini.
Saudara, istri itu akhirnya bisa frustrasi. Kenapa? Karena menuntut. Apalagi, tidak suka berkorban. Dan bersikap egois. Apa-apa pokoknya saya harus diuntungkan. Gak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Masih adakah cinta komersil? Di Alkitab ada nggak orang yang cintanya komersil? Ada. Contohnya adalah Delila. Delila ini, Simpson suka sama dia, cinta sama dia. Tapi lihat Delila, cinta komersil. Begitu akhirnya raja-raja Filistin memberi janji, aku kasih hadiah. Uang yang banyak, emas yang banyak. Asal kamu beritahu aku rahasia kekuatan Simpson. Aku kasih. Wih, Anda tahu sampai beberapa kali itu. Delila terus merengek-rengek. Apa sih rahasia kekuatanmu Simpson? Begitu tahu, maka Delila menjual Simpson. Saudara, Yudas Iskariot juga sama. Murid yang dicintai Tuhan, tapi rela jual Yesus. Hanya dengan 30 keping perak. Rela mengkhianati Yesus. Saudara tahu? Gak heran dalam hidup ini. Ada Yudas Iskariot. Yang hanya rela menjual Yesus. Jual orang lain. Yang penting saya dapat keuntungan. Hari ini kita bertobat sama-sama. Supaya tidak ada lagi roh Yudas dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jalan keluarnya apa? Buang sifat egois. Sudah, buang semua sifat egois. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Terus, temukan kebahagiaan saat berkorban. Saudara, temukan kebahagiaan saat berkorban. Kenapa? Lihat seperti yang Yesus katakan. Coba lihat di dalam saudaraku. Yaitu Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Lihat kalimat berikutnya. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan. Ayo baca sama-sama 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. You are far happier giving than getting. Kamu akan jauh lebih bahagia memberi daripada kamu mendapatkan. Nah, bagi orang yang egois, nggak setuju, enak aja. Ya bagi saya lebih bagus menerima dong daripada memberi. Tapi Yesus punya prinsip berbeda. Dia bukan cinta komersil, tapi dia cinta untuk rela berkorban. Saudara, Anda tahu ada lake atau danau terbesar di Amerika. Itulah Michigan Lake. Itu yang ada di perbatasan antara kota Michigan, Amerika, dengan Toronto, Kanada. Dekat juga dengan kota Chicago. Saudara, pada tahun 1860, malam hari ketika musim dingin, terjadi kecelakaan kapal Lady Elgin bertabrakan dengan kapal perahu pengangkut kayu. Dan hari itu di kapal itu ada 393 orang penumpang. Dan akibatnya karena terlalu dingin airnya, ada 279 orang meninggal dunia. Dan hanya beberapa saja yang survive. Tahukah Anda malam itu pada waktu dingin, ada seorang mahasiswa anak muda bernama Edward Spencer. Dia juga penumpang kapal itu. Dan pada waktu dia berhasil selamat, cari sesuatu yang dia bisa naik. Apa yang terjadi? Dia lihat masih ada banyak orang di laut, di danau dalam keadaan dingin. Maka Edward Spencer malam itu, dia berkali-kali terjun ke air. Dia angkat yang lain ke atas. Dan sebanyak 17 penumpang kapal yang lain berhasil dia tolong dan selamatkan. Namun ternyata karena Edward terlalu lama di air yang dingin sekali, maka kakinya akhirnya lumpuh total. Dan setelah dia selamat sampai akhir hidupnya, Edward Spencer tetap ada di kursi roda. Saudara, tindakan heroik ini terdengar. Maka wartawan Chicago Tribune mewawancarai Edward Spencer. Lalu ditanya, apa yang paling berkesan saat engkau menyelamatkan 17 penumpang kapal yang akhirnya tetap selamat? Edward Spencer dengan air mata dia berkata,
Tidak ada satu penumpang pun dari 17 orang yang telah aku tolong dan selamatkan yang mengucapkan terima kasih kepadaku. Kaget sekali. Saudara, 17 orang tidak ada satupun yang berterima kasih. Padahal Edward Spencer lumpuh gara-gara menolong mereka. Saudara, Yesus berkata, bahkan Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman, banyak orang tidak tahu berterima kasih. Namun saya berdoa biar saudara bukan orang demikian. Kita tetap tahu berterima kasih kepada Tuhan dan orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting dari Edward Spencer kita bisa belajar. Berkorban, melayani, menolong, itu harus ikhlas. Kalau orang itu berterima kasih, puji Tuhan. Kalau tidak pun ikhlas. Dan Anda harus percaya, upah kita bukan dari orang yang kita tolong. Tapi Tuhan bisa kirim banyak cara untuk memberkati kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Belajar mencintai dengan tulus. Jangan lagi ada agenda pribadi. Disiplin diri untuk membahagiakan orang lain. Membahagiakan hati Tuhan. Maka kita tidak lagi punya cinta yang komersil. Siapa mau benar-benar punya cinta yang sejati? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, belajarlah mencintai dengan akal sehat. Kita harus cinta dengan cara mengekspresikan dengan benar. Dari hati sampai lewat ke akal budi kita. Sampai ke kekuatan kita, tindakan kita. Supaya ekspresi cinta kita adalah cinta yang benar. Ekspresi cinta yang benar ada 3 hal. Yang pertama, buang cinta yang posesif. Yang ingin memiliki secara berlebihan. Belajar sadar semuanya titipan Tuhan. Sehingga engkau tidak stres. Dan orang maupun Tuhan yang kau cintai juga tidak stres. Karena kau mau kontrol semuanya. Yang kedua, tinggalkan cinta yang impulsif. Cinta yang euforia. Yang emosional. Yang hanya, saudaraku, mementingkan perasaan. Tapi belajar cinta dengan ketekunan dan kesetiaan. Yang ketiga, hindari cinta yang komersil. Belajar tulus, rela berkorban. Seperti Yesus telah berkorban buat kita. Siapa mau punya cinta yang sejati? Angkat tangan saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Di hari Valentine ini, biar cinta kita ekspresi dengan benar.